Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu ingin menceritakan pengalaman masing-masing tentang kepemimpinan. Oke, pertama dari saya dahulu. Halo teman-teman sekalian, izinkan saya di sini untuk menceritakan sedikit pengalaman saya dalam memimpin. Pengalaman yang akan saya share yaitu saat saya masih bersekolah. Saat bersekolah, saya beberapa kali memimpin organisasi siswa supporter, bahkan sebagai pionir sekaligus yang mendirikan organisasi tersebut. Awalnya di sekolahan, di kota tempat saya tinggal, tidak ada supporter yang mendukung sekolahannya saat bertanding kejuaraan antar sekolah di bidang olahraga, terutama sepak bola dan futsal. Saya berinisiatif mengajak teman-teman satu sekolahan untuk ikut menonton pertandingan futsal dengan cara mengumumkan ke tiap-tiap kelas agar semua siswa menerima informasi yang saya sampaikan terkait mekanisme untuk menonton sekaligus mendukung tim sekolahan saat bertanding. Informasi tersebut berupa waktu berkumpul, titik kumpul, dress code, serta biaya transport yang mesti dibayarkan untuk siswa yang tidak mempunyai kendaraan. Semua berjalan baik, semua siswa datang dengan penuh semangat. Dan saat pertandingan, semua terasa pecah dan ramai dari sorak-sorai. Untuk para pemain futsal sekolahan kami. Saya tahu betul dan sudah mengira yang datang akan banyak, karena saat itu saya terbilang orang yang populer dan disegani banyak siswa di sekolah pada masanya. Salah satu alasannya karena saya menghilangkan budaya senioritas yang tadinya merupakan tradisi turun-temurun dari tiap angkatan. Oleh karenanya, angkatan di bawah saya respect terhadap angkatan saya terutama kepada saya sendiri. Berjalannya waktu, saya mulai membentuk struktur organisasi yang jelas agar semua memiliki peran dalam mengembangkan organisasi supporter ini. Mulai dari tim kreatif, tim koordinasi lapangan, serta tim konsumsi dan transportasi, semua dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Dalam 1,5 tahun, organisasi kami mendapat penghargaan Best Supporter sebanyak 3 kali. Sekolah-sekolah lain pun banyak yang mengikuti jejak kami untuk membuat organisasi supporter di sekolah. Sehingga membuat kota tempat saya tinggal ramai di setiap kejuaraan antar sekolah. Positifnya, kegiatan ini diapresiasi oleh pemerintah setempat karena mengurangi kasus tawuran antar sekolah. Karena para siswanya yang lebih sibuk mementingkan kreativitas untuk organisasi supporternya sendiri. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Silahkan selanjutnya rekan saya. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Saya memiliki pengalaman sebagai PIC dari sebuah community partner di sebuah event Initiator 2.0 dari sebuah organisasi sosial Kejar Mimpi Bekasi. Dalam organisasi tersebut, saya menjabat sebagai volunteer partnership yang diberikan tanggung jawab utama untuk mencari serta menjalin hubungan kerjasama dengan komunitas yang relevan untuk kebutuhan dari event. Hal ini meliputi melakukan riset dan analisis tentang komunitas yang memiliki keterkaitan dengan tema acara, menjalin hubungan dengan para pemimpin komunitas, serta berkolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Contohnya ada dari komunitas Ekobrik Jatiwarna, yang dimana komunitas tersebut berkontribusi menampilkan produknya berupa produk Ekobrik yang dipakai untuk dekorasi foto booth. Ada juga dari EasyFill ID yang berupa lokal service yang dimana dia berkontribusi untuk menampilkan produk water station yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk merefill minuman dengan harapan untuk mengurangi sampah botol plastik sekali pakai dan juga beberapa komunitas lainnya.
Setelah saya mendapatkan beberapa komunitas sesuai dengan target yang diberikan sebelumnya, saya diberikan kesempatan untuk menduduki peran sebagai PIC dari komunitas tersebut. Dalam peran ini, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa event berjalan dengan lancar dan sukses, dengan memonitor dan juga mengawasi setiap tahapan dan memastikan setiap komunitas terlibat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk memimpin tugas tersebut, saya menggunakan pendekatan yang berfokus pada kolaborasi dan kerjasama. Saya memulai dengan memahami kebutuhan dan tujuan acara, serta mencari tahu jenis komunitas yang paling sesuai untuk diundang. Selanjutnya, saya mengumpulkan informasi tentang setiap komunitas yang dipilih, termasuk aktivitas dan minat mereka, serta kontak orang yang tepat di dalam komunitas tersebut untuk bisa dihubungi lebih lanjut. Setelah itu, saya mulai berkomunikasi dengan setiap perwakilan dari komunitas untuk membicarakan kemungkinan kerjasama dan menjelaskan keuntungan yang bisa didapatkan dari partisipasi dalam acara tersebut. Lalu setelah di-approve oleh komunitas, saya mengundangnya ke dalam sebuah grup WhatsApp yang berisi komunitas lainnya agar komunikasi berjalan lebih terbuka dan juga transparan. Karena saya diberikan tanggung jawab sebagai PIC dari komunitas tersebut, maka saya diberikan amanah untuk membuat guideline secara terperinci yang berisi mengenai rundown dari setiap tahapannya, dengan lokasi serta informasi yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Saya juga memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tugas mereka dan memberikan dukungan serta bantuan jika diperlukan. Sebelum acara berlangsung, saya mengatur pertemuan meeting secara online dengan seluruh perwakilan dari komunitas dan juga dihadiri oleh anggota tim partnership lainnya, ketua pelaksana dari event, serta leader dari organisasi Kejar Mimpi Bekasi untuk berdiskusi mengenai detail teknis serta rangkaian acara. Di meeting tersebut juga diberikan kesempatan bagi anggota komunitas untuk bertanya-tanya apa saja yang masih belum dipahami oleh mereka. Tidak lupa juga di H-1 event, saya melakukan follow up lagi kepada para komunitas untuk memastikan bahwa mereka bersedia hadir pada saat hari H. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan dalam merencanakan, mengkoordinasi, dan juga memantau jalannya event secara terus-menerus. Saya juga memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang positif kepada setiap anggota tim dan komunitas, serta bersedia untuk mengatasi masalah yang timbul agar event dapat berjalan dengan sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Kusuma Hayati. Saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang kepemimpinan menjadi kapten restoran pada saat saya bersekolah di SMK Pariwisata jurusan Tata Boga. Jadi, saat saya bersekolah, seminggu sekali pasti melaksanakan praktek yang dilakukan oleh satu kelas dan setiap minggunya di rolling. Jika minggu ini kelompok saya di kitchen, minggu depan pasti di resto. Terpilihnya seseorang menjadi kapten restoran diberitahukan oleh prodi saat H-1, itu pun sore hari. Dan saat itu juga kapten harus mengetahui menu apa yang akan disajikan, lalu mencatat pembelian bahan makanan dan minuman. Kapten restoran adalah salah satu kegiatan praktek kejuruan merupakan bagian dari pembelajaran akademik yang dilaksanakan dengan tujuan melatih, mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki siswa dan siswi sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Saat sudah memasuki dunia kerja, siswa diharapkan bisa menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas dan bisa bersaing secara sehat dalam dunia industri. Bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, kebersihan di area restoran, dan menyediakan pelayanan pelanggan terbaik kepada tamu. Tugas kapten restoran adalah sebagai wakil supervisor atau kaprodi yang membantu dalam penanganan operasional restoran, khususnya divisi servis. Kapten restoran bertugas dalam bagian operasional dan administrasi, tapi lebih sering berada di operasional daripada berada di office untuk mengerjakan administrasi, mengecek kehadiran atau absensi, kebersihan, kelengkapan servis, serta mencatat pembelian barang, memimpin jalannya briefing tim, menangani komplain atau keluhan pelanggan restoran. Bagaimana saya terpilih
menjadi kapten restoran karena saya mampu membangun hubungan baik dengan kaprodi dan teman-teman, memiliki perhatian detail yang dapat mempermudah dalam kegiatan operasional di restoran, keterampilan kolaborasi dan berkoordinasi yang kuat saat berinteraksi dalam mengembangkan hubungan profesional yang kuat dengan rekan kerja dan menciptakan budaya tempat kerja yang positif bagi anggota tim. Tanggapan rekan-rekan saat saya menjadi kapten restoran adalah saya memiliki keterampilan melayani tamu dan berkoordinasi dengan baik dengan tim. Saya dipercaya karena memiliki kepribadian yang menyenangkan, memiliki pengetahuan yang baik tentang layanan dan makanan dan minuman, berperan aktif dalam mengerjakan tugas, mampu bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Pengalaman saya yang berhubungan dengan kepemimpinan. Saya pernah memiliki pengalaman memimpin sebuah acara birthday party dari komunitas atlet angkat besi yang saya ikuti yang bertepatan di Puncak Bogor. Berupa acara musik dan privat party, di situ saya berperan sebagai ketua acara. Menjadi ketua acara tidaklah mudah. Bagi kita harus berpikir ekstra lebih keras dari biasanya. Dari segi keuangan pun seperti pengumpulan dana harus sangat lebih giat mencarinya. Karena kalau tidak bekerja keras dengan keras, acara pun akan minus alias gagal. Mencari ketua pun harus bisa merangkul para seksi-seksi yang terlibat menjadi panitia pelaksanaan acara. Dan kita harus bisa saling bekerja sama demi suksesnya sebuah acara yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, membutuhkan panitia sekaligus hasil rapat saya yaitu sepakat dengan biaya 300.000 per orang dengan deadline pembayaran 2 bulan sebelum acara dimulai. Saya di situ menunjuk atau mempercayakan kepada 4 orang yang dipercaya untuk survei tempat. Dan saya juga mempercayakan bagian humas untuk mengundang komunitas yang ada di luar kota Bandung, Bekasi, dan di Jakarta. Acara pun berjalan lancar dan ramai, meskipun ada sedikit kendala, tapi masih saya bisa handle sampai acara selesai. Setelah acara selesai, saya mengadakan evaluasi, terutama soal keuangan untuk memastikan semua balance. Sekian cerita pengalaman pribadi saya tentang kepemimpinan. Saya menarik kesimpulan dari pengalaman saya sendiri yaitu jangan pernah menyerah dan jangan pernah menolak menjadi seorang pemimpin karena pemimpin sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan sesosok pemimpin dari kita. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan cerita-cerita pengalaman dari anggota kelompok saya, begitupun dengan saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, mohon diambil manfaatnya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.